Ini di area pinggiran pantai farm. Beberapa tim sudah mengisi posisi tersebut, mereka bakal enak sekali. Kesulitan beberapa tim untuk mau tabrak ke kompor mereka itu sulit. Kalau mereka terlepas dari bagian kiri bukit, turun ke bagian bawah langsung saja disambut. Tapi mayoritas juga beberapa tim yang masih pada di bagian kiri harus membangun rotasi mereka secepat mungkin seperti yang sudah dilakukan dari tim XN saat ini. Mereka bergerak dari bagian area ladang tapi satu player mereka sedang terkat rotasi dari Kax Tayo. Ingin memotong, Curi sangat low SP, harus berhenti di bagian area perumahan untuk kembali memboosting dirinya. Dan satu temannya terus meninggalkan saja. Jadi walaupun dia kena jegal tapi tiga temannya sudah lolos ke bagian depan. Dan dari Kax tampaknya mereka pun sudah mengamankan satu spot yang cukup enak, tapi ternyata spot yang mereka amankan masih berjarak cukup jauh dengan area zona kita yang ketiga yang mental ke arah rumah 12. Dan dapat kita bakal lihat seorang Chills melakukan spray down. Ada yang connect loh pelurunya kali menuju ke arah seorang Kuri yang tertumbangkan oleh Hey Tayo. Dan Kax kali ini dengan keuntungan yang mereka miliki tentu mereka mungkin akan menuju ke arah zona yang kali ini jaraknya cukup jauh tapi kendaraan mereka juga cukup lengkap. Kali ini dari seorang Gary bakal langsung menuju ke arah depan juga mencari player yang sudah knock out tadi. Mungkin akan coba nge-end sekaligus melengkapi looting-looting menuju ke arah mid-late game kali ini. Ya betul sekali Flo, mereka langsung ingin mengamankan poin yang sudah dapatkan juga. Tapi di bagian sisi lain dari area perbukitan juga sudah mulai ada dibangun rotasi yang sama. Yang mirip juga tapi Kaigat langsung menyadari dengan secepat mungkin bahwa bukit yang ingin mereka ambil menjadi jalur rotasi sudah diisi oleh LKC. Dan mereka berganti bergeser ke bagian kanan oleh area Pochinki. Lele Boy dan temannya juga. YOLO dengan sangat percaya diri. Wah, kena. Super Stick. Itu dia, tidak mulus rotasi mereka karena langsung patah di 3 player dari XN. Iya, XN tadi dengan spray begitu baik dari seorang Psycho langsung menumbangkan lawannya tanpa berlama-lama, langsung lompat dari kendaraan dan dibelakangkan ke arah lobby. Tampaknya dari XN pun space mereka cukup enak, spot yang mereka miliki sangat enak malah kalau gue bilang. Karena ini mereka dihimpit 2 tim tapi 2 tim ini nggak bisa saling nge-rush. Siapapun yang nge-rush akan di-spray oleh lawannya. Betul. Tapi Pikmi terkena juga tapping mini oleh lawannya dan membuat dia terheadshot dan knockout untuk sementara waktu ini di bagian atas dari Bukit Kentang. Itu sama kayak bukan Bukit Kentang. Bukit Kentang bener ya? Bukit Kentang. Itu kayak dia lagi pantau-pantau terus dibilang pick me. Pick gua. Dan akhirnya tumbang juga nih. Tapi berlari dari posisi Ignite. Ada Belva juga, salah satu player yang lumayan legend lah ya, veteran juga untuk di PUBG Mobile lah ya. Dia sudah merasakan dari PMPL dan saat ini juga dia berhasil bergabung lagi dengan tim Ignite untuk berjuang bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dan berlanjut dari Pikmi yang tadinya pantau ke arah tim XN. Mereka kedatangan tamu yang tadi undang dari Kax, ingin menghukum dengan satu buah granat yang kembali sudah dikirimkan, tergoyang dan bergetar dengan granat yang dibuka. 2 tumbang dari Pikmi saat ini. Iya, Pikmi tinggal menyisakan satu member mereka bertahan di area rumah 12 tapi dapatkah dari seorang 3XY bertahan kali ini seorang diri. Zona pun mental kali ini tepat di luar area rumah 12 masih masuk dalam compoundnya XN dan masih juga mengambil ujung-ujung dari kota Pochinki kali ini. Ya betul. Tapi Kax mereka juga jangan terlalu over karena mereka juga harus memikirkan setiap space sudah padat diisi oleh musuh. Mereka harus lebih tenang lagi. Saat ini mereka sedang menghukum beberapa player dari Pikmi tapi mereka harus melakukan regroup secepat mungkin. Perjalanan mereka masih panjang. Di bagian sisi lain area pertengahan farm juga yang sangat terbuka. Ada Genocide, JM membangun rotasi mereka. Ada Lele Boy juga mengambil area satu buah set kecil yang cukup berbahaya juga. Dia bisa mengamankan badannya tapi tidak dengan kendaraannya karena berada di posisi yang sangat terbuka bisa saja dihancurkan. Dan di tengah ladang belakang Pochinki beberapa cekungan gorong-gorong tipis sudah diisi oleh 4EC yang siap menyambut kedatangan beberapa player dari Ignite, dari Panterek dan juga di bagian kanan mereka itu tadi ada tim dari XN. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari 4EC. Mereka pun sudah mengambil beberapa bunker-bunker di area dari luarnya Pochinki dan posisi itu cukup enak. Tapi zona mereka hanya mendapatkan mungkin 1/4 dari zona kita yang selanjutnya. Sehingga mereka tentu harus berharap dan mulai merencanakan nih. Andai zona mental keluar, ke arah mana kita harus rotasi. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh JM juga saat ini. Mereka sudah mulai pusing karena satu teman mereka player penting juga sudah tertangkap Snoopy. Jadi pada hari menyisihkan 3 player. Bahkan mereka mencoba membangun rotasi di area yang sangat padat. 1 tumbang. Saat ini sulit selamatkan lagi. Mereka penyebaran yang sangat sulit untuk kembali memfollow up teman-teman. Mereka dihukum juga di bagian rumah roti. Ada tim WNST yang saat ini masih nyaman di bagian kompon. Di bagian dari LKC. Turun dari bagian Bukit Kentang menyicir mendekati ke area tim
PM dari Panterek juga, di mana Panterek ini lagi kejar poin. Sisa 4 game lagi, mereka benar-benar harus lebih baik lagi karena mereka berada di posisi paling bawah, Flo. Iya, tapi tentu mereka juga harus memberikan terbaik di game kali ini dan juga di sisa-sisa game pada hari ini karena ini last chance mereka juga untuk mengamankan poin-poin di posisi yang aman. Tapi lihat dari tim LKC, mereka pun kali ini bakal langsung menghujani granat menuju ke arah tim 4Easy bagaikan red zone buatan. Granat terus berjatuhan dan akhirnya dari satu pemain LKC malah tertumbangkan saat ini. Smoke set mau dilempar juga, coba untuk membutakan vision lawan dan mengamankan temannya. Tapi resiko juga, kalau mereka maju, granat connect. Bukan satu orang yang knock, 2 orang malah yang bisa knock dan membuat tim LKC hanya misalkan 1 member lagi. Pertimbangannya cukup berat, kita bakal lihat apakah yang bakal dilakukan oleh tim LKC demi menanggulangi pergerakan dari tim 4Easy. Ya, dan ada pergerakan juga sama-sama saling tukar menukar knockout. Ada satu buat tower sniper juga yang bisa dipakai, tapi ini menjadi tower yang dilihat oleh semua tim di sekitaran area ladang tersebut. Dan itu coveran dari tower juga sangat sulit karena beberapa peluru panas bisa masuk lagi. Dan ini keputusan dari LKC, mereka tetap bermain di bagian dari gorong-gorong yang ada saja, tidak ingin mengeluarkan barang mereka ke bagian atas. Dan ada Violence juga yang bertahan di bagian daerah rumah jamur dengan mengamankan satu buah kendaraan, tapi awas ingin berpindah, mobil ini cepat saja meledak. Violence ingin bergabung ke bagian depan, dipaksa lagi dengan ini bannya sudah hancur, jadi tidak terlalu cepat nih. Iya, dia menggunakan kendaraan coba untuk nge-backup teman-temannya, dia coba untuk mengambil kali ini resiko cukup besar dengan coba menuju ke arah teman-temannya dan coba nge-revive mereka dalam keadaan yang cukup terbuka dari berbagai angle kali ini. Dan kita menuju ke bagian high ground. Semut mulai terlihat kali ini sudah mengantongi 6 elimination, bakal fight dengan tim-tim di area pinggiran circle, tapi circle pun pindah kali ini menuju ke arah open field yang begitu terbuka dan juga sedikit perbukitan-perbukitan yang masih tersisa. Dari tim XN lagi-lagi kompon mereka, rumah-rumah merah masih masuk dalam area zona. Ya, tapi pengontrolan area tersebut kayaknya lebih enak dari tim Sabji karena mereka berada di bagian bukit lebih tinggi lagi dan lebih dalam lagi untuk berada di bagian area circle. Mereka siap nyayur aja, yang penting mereka tetap menjaga kekuatan tetap mereka agar tidak berani atau diambil oleh tim lain dengan begitu gampang saja. Dan mereka juga masih memantau terus di bagian dari area ladang, masih terus dikunci 4Easy-nya dan Ignite. Masing-masing sudah ngelock musuh mereka masing-masing nih, Flo. Yap, Ignite kali ini dengan seorang Belva sendiri yang bertahan. Dapatkah dia memaksimalkan poin dari timnya? Atau akan kita melihat kali ini dari Belva bukan hanya maksimal tapi bisa survive hingga tahap-tahap akhir dari game kali ini. Karena bukan gak mungkin kalau seorang diri bisa bertahan hingga top 3, top 4. Sering kita lihat. Iya, sering terjadi dan bahkan berhasil juga. Dan di bagian sisi lain WNSA mendapatkan pick me Veksi. Wow, Panterek mengambil jalur rotasi ketika sibuk-sibuk tim-tim yang lain masih sedang melakukan pick ke bagian area sisi lain. Saat ini mereka harus berhenti di bawah bukit tipis. Dipatahkan rotasi mereka oleh Tiger Fish, tapi Tiger Fish juga harus menjaga badan mundur ke bagian belakang karena beberapa peluru panas sudah datang lagi. Semut mengambil posisi bagian bukit juga untuk join the fight, tapi Mipo mendapatkan satu player penting juga dari Semut. Menyisakan beberapa player saja masih aktif, masih melakukan proning. Bantuan harus datang dengan begitu cepat, tapi dia mengambil waktu, dapat lagi Flo. Ini sangat keren yang dilakukan dari seorang Mipo saat ini. Iya, tampaknya dia akhirnya memberanikan diri nge-push ke arah lawan dan sekarang Mipo sudah mengantongi total 2 elimination bagi diri dia dan juga 6 total elimination bagi tim City saat ini. Berpindah menuju ke arah rumah-rumah yang sudah diisi oleh tim XN. Kali ini mereka kedatangan tim WNST yang kali ini kena satu pemain. Coba ditangkap, coba dicari, coba digranatin tapi belum menemukan kembali knock ke arah tim WNST saat ini. Ya, betul sekali. Rifsier masih berupaya beberapa kali terkonek. Tapi awas juga dari seorang Rizer karena dia cukup berdekatan, tidak melihat di bagian kanan dan pada akhirnya beberapa player berhasil maju ke bagian depan dan mematahkan pergerakan granat yang ingin dibangun dari seorang Rifser. Dan masih ada kesempatan melakukan revive dari teman-teman WNST. Chan. Dan ada temannya juga Oscar. Membuang molotov ke bagian area depan untuk membatasi pergerakan push dari lawan mereka. 2 tumbang masih bisa selamatkan, tapi Jeken masih mendapatkan area rumah merah untuk bisa memotong lagi majunya teman-teman dari WNST. Wah, tapi Chillboy kena kembali kali ini. Membuat keadaan yang cukup sulit bagi tim WNST. XN juga bukan dalam keadaan terbaik. Mereka tinggal menyisakan 2 member mereka. Spray down dilakukan juga oleh seorang Jeken 8. Tapi gagal menemukan targetnya. WNST gimana cara mereka keluar dari lock dari tim XN. Karena XN dari tadi melakukan knock demi knock menuju ke arah WNST. Yang kali ini masih untungnya utuh berempat bagi tim mereka. Ya, ini mau tidak mau dari WNST harus full boosting secepat mungkin. Mau tidak mau maju berempat beriringan mengadu aim. Karena mereka tidak mempunyai banyak kesempatan. Tapi circle berganti dan masih berpihak ke area mereka. Kesempatan lagi untuk bertahan beberapa waktu. Tapi bagian sisi lain di area perbukitan juga pertemuan terus terjadi. Semut yang dari tadi melakukan fight. Kembali mereka sudah mulai terpatah.
diratakan satu persatu karena diganggu juga kedatangan tamu dari For Easy. Psycho di bagian rumah kanan belum diketahui posisinya, tamanya di bagian kiri. Mereka berjejer untuk menjaga masuknya player-player dari WNST. Beberapa kali utility belum terkonek dan Genocide nyaman saja tetap berada di bagian rumah jamur. Iya, mereka di rumah jamur cukup enak karena ini di bagian cekungan juga sehingga nggak mudah untuk lawan tuh ngepick karena mereka tanpa terkena kali ini juga trading fire dari tim-tim lain. Semut yang masih misalkan satu orang lagi, Farel, bertahan di bagian low ground. Farel sudah mengantongi 5 elimination yang berarti memang dia menjadi salah satu pemain bintang dari tim Semut di game kali ini. Tapi Farel lihat dia memberanikan diri. Itu kelihatan Farel, dan lawannya what happened? Diam saja, tampaknya dia pun kebingungan mau rotasi ke arah mana. Dan Farel mengambil keuntungan dengan langsung mendapatkan 1 N lagi. Minimal dari tim Semut sudah mengantongi 10 poin total karena saat ini mereka ada di keberadaan top 7 untuk di game kedua kita. Ya, dan ini saat ini yang sudah saya katakan tadi, mau tidak mau WNST harus maju beriringan dan mereka berhasil melengket di bagian rumah yang sudah diisi dari seorang Jeken. Jeken masih bertahan di bagian lantai 2, ada beberapa granat kembali dilontarkan, bergetar, menyicil lagi, menyicip HP yang dimiliki dari seorang Jeken. Mereka berhasil mengambil satu buah pos kecil dengan 3 player langsung mengisinya. Dan ada Psycho juga yang terus di-lock dari seorang Chan. Mereka punya banyak utility dari tadi, Flo. Iya, mereka punya banyak utility dan tinggal gimana mereka bisa memaksimalkan utility yang mereka sudah kantongi. Saat ini XN dengan 2 member yang tersisa, nggak banyak yang mereka bisa lakukan. Hanya bisa berdiam dan berharap kalau mereka nantinya tidak di-rush bebas oleh lawannya. Dan XN ini situasi terburuk karena mereka kenok satu pemain mereka dan hanya misalkan Jeken 8. Seorang diri bertahan di bagian lantai 2. Ya, Jeken, face helmnya masih mulus, masih tebal, masih 100%. Tapi tadi kita melihat supply bank yang awalnya aman full, tapi mereka sudah diratakan karena dipukul dari bagian kiri dan berlanjut Kax akan menghadapi lagi kedua player tersisa dari polisi. Dapat satu dengan AKM-nya, masih berlanjut ada Kaigas yang masih pertama melakukan proning. Prediction terus lakukan, beberapa hitmark didapatkan lagi. Dan ini keuntungan harus follow up datang yang begitu cepat. Satu player dipercayakan ke bagian depan, di bait lagi. Kaigas masih lolos, masih hidup dengan low HP, malah Moka tertangkap tidak menyadari masih ada satu player bertahan di bagian belakang, tapi join dari Genocide juga akhirnya mematahkan kekuatan dari For Easy. 3 tim tersisa saat ini, Flo. Iya, dari tim Genocide masih bertahan di area rumah jamur mereka cukup aman, cukup nyaman karena mereka tinggal melihat ke semua sisi di mana saja fight sedang pecah. Zona kena menutup dan ternyata zona kali menuju ke arah jalanan juga tempat-tempat yang cukup open. Genocide dari satu pemain mereka sudah knock out. Aan tampaknya harus revive di bagian bawah, tapi untuk resiko ketika mereka keluar akan langsung di-spray oleh tim WNST dengan cukup bebas oleh seorang Not Flows, bukan gua. Ya betul ya, bukan Flo ya. Dan wah Flo, lu lihat WNST yang tadinya sibuk sekali, sulit sekali, mereka berhasil mendapatkan keuntungan besar di bagian rumah dan juga dimanjakan oleh Circle. Mereka siap menjaga badan saja dan menyambut. Yang penting mata mereka tetap jeli, tajam untuk melihat pergerakan masuknya teman-teman dari Kax. Kax akan terpotong dari bagian kiri dan kanan. Mereka tinggal pintar-pintar kalau masih punya banyak asap, membuka banyak asap, dan ada beberapa kendaraan yang masih bisa dipakai untuk menjadi portingan. Kalau tidak, mereka tabrak langsung ke rumah ya? Ya bisa sih, kalau mereka pede banget tabrak langsung ke rumah, tapi dari Kax kayaknya mereka bakal maksimalkan high ground terlebih dahulu sampai saat mereka harus pindah karena sekarang sulit banget untuk mereka masuk ke arah zona dengan bebas. Tampaknya dari Tayo langsung tertumbangkan dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 2 pemain dari Kax yang masih ada di game kali ini. Dan Moka baru diomongin 2, tinggal 1 kali ini. Ya betul saja, menyisakan Chill seorang diri saja yang nampaknya tidak nge-chill. Dan dari Kax puas di posisi ketiga, menyisakan 2 tim saja. Ada Genocide yang masih bertahan dengan 3 player, harus melawan ke-4 player yang masih aktif dari WNST. Kalau mereka berhasil naik ke bagian atap, itu dia yang sudah dilakukan dari Nutflow, bukan Wolfie saat ini. Ini mendapatkan vision yang lebih tinggi lagi, yang bisa lebih melebar lagi shootnya ke area teman-teman dari Genocide. Tinggal menunggu saja upgradean circle berikutnya ke bagian mana lagi. Kedua tim masih dimanjakan, tapi circle berikutnya saya yakin akan membuat satu tim kesulitan saat ini, Flo. Iya, kita bakal lihat tampaknya dari tim WNST. Mereka lagi mikir, sama seperti Genocide. Ini cara kita numbangin lawan gimana? Genocide menurut saya kali ini dia lebih dirugikan dibanding WNST. Ya. WNST mereka punya atap rumah, mereka punya kali ini juga bagian cukup enak dalam zona, dan mereka punya 4 player. Dimana kalau mau paksa-paksa trading, menang WNST ini. Ya betul sekali, dan ini dia. Mereka sudah membuka asap dan masih membiarkan asap dan belum ada pergerakan yang dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya asap mereka sudah mulai membotak lagi, menghilang lagi. Mereka mulai merugi dari secara utility. Dan dalam beberapa detik lagi 2-1-0. Circle berganti ke
Wah, Wah, WNST, WNST. bro. Wah. WNST. Menurut gue ini udah skakmat bagi tim Genocide. Tim mereka mau trading pasti kalah karena kalah jumlah. Posisi udah kalah. New utility gue gak tahu nih mereka punya berapa smoke. Mereka sudah buka asap tadi dan Iya, tidak udah bergerak. habis ya? Iya, rugi sih. Ini rugi dan tentunya ini belum tahu masih punya ataupun tidak. Masih ada satu asap lagi yang dibuka. Mau tidak mau harus bergerak, maju dan Natlo sudah siap menyambut bersama Oscar dari bagian atap rumah. Kedatangan siapa yang akan menjadi makanan terlebih dahulu nih. Iya, Oscar masih bertahan di bagian atap juga. Terus melakukan pre-fire menuju ke arah tim Genocide. Dan melihat ada yang berlari dari smoke. Langsung terkena tradingnya gagal oleh tim Genocide. Malah membuat kali Genocide hanya misalkan satu pemain lagi. WNST tahu bahwa ini chance mereka untuk mendapatkan WCD dengan total split elimination. Dan itu dia chance yang mereka renggut dari tim lawan mereka Genocide. Winner-winner chicken dinner bagi tim WNST. WNST berhasil mendapatkan satu buah komponen yang sangat berarti. Walaupun perjalanan mereka sangat tidaklah mudah, sangat sulit juga. Mereka berhasil melewati banyaknya gesekan dan meratakan tim XN pada akhir.